Bekasi yang terletak di wilayah Jawa Barat merupakan wilayah tetangga DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk pada 2021 sekitar 4 juta jiwa, Bekasi terus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai aspek, baik itu pada sektor industri, ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, hingga sumber daya manusia atau SDM masyarakatnya. Angka kriminalitas yang tergolong rendah, serta semakin menjamurnya lembaga pendidikan, majlis taklim, dan pengajian di banyak tempat bisa menjadi sebagian tolak ukur meningkatnya kualitas SDM di Bekasi. Bekasi adalah kota satelit, tapi itu kondisinya pada saat ini. Sementara Bekasi zaman dahulu tentu berbeda. Bekasi dahulu dikenal sebagai wilayah yang tidak bersahabat dengan siapapun. Perampok, pemerkosa, pencuri, premanisme, atau aksi-aksi pembunuhan merajalela di mana-mana. Lalu ada segudang jagoan berilmu tinggi yang pro penjajah dan tuan tanah. Mereka juga memusuhi pergerakan dakwah Islam, ditambah lagi oleh praktek santet, pemujaan, dan sihir-sihir lain serta aksi syirikisme yang meluas dan sudah menghitamkan setiap sudut wilayah Bekasi. Beratus tahun Bekasi pernah menjadi wilayah antah berantah yang ditakuti, termasuk gerak dakwah Islam yang tidak leluasa. Tidak banyak para pendakwah Islam yang berani ambil resiko menginjakkan kaki di bumi Bekasi karena berpotensi menghadapi hal tidak diinginkan. Hitam atmosfer spiritual Bekasi pun semakin menghitam. Di tengah keterpurukan moral yang sangat luar biasa di Bekasi dengan segala macam hitamnya, tiba-tiba muncul seorang pria asal Kemonanas, Distrik Mester Cornelis yang dengan gagah berani menghadapi para jagoan dan preman. Tanpa rasa gentar berani mengatasi berbagai kekacauan dan kejahatan di seluruh wilayah Bekasi. Sosok pria itu bernama Habib Hamid bin Ali Al-Aidid, yang juga dikenal dengan sebutan Wan Hamid atau Habib Hamid. Beliau lahir di tanah Betawi pada 1 Januari 1912. Namanya mulai populer pertama kali di Bekasi saat usianya baru menginjak 20 tahun. Habib Hamid memiliki perawakan tinggi, posturnya besar dan kekar, bahunya lebar, langkah kakinya tegap, dan yang sangat kentara, ukuran ruas jari-jari tangannya hampir 2 kali lipat dari ruas jari-jari orang dewasa umumnya. Ia seperti pengembara. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ia menyisir Bekasi dari satu kampung ke kampung lain, dan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, mulai dari wilayah Pondok Gede, Kranji, Cikarang, Tambun, Cibitung, atau Karawang. Tidak jarang ia harus memutuskan menginap hingga wilayah-wilayah tersebut benar-benar menjadi aman kondusif. Selama berdakwah di kawasan Bekasi, Habib Hamid harus menghadapi berbagai hal, termasuk yang mengancam keselamatan raga dan jiwanya. Di sana masih banyak bertebaran para jagoan berilmu tinggi, tokoh-tokoh sakti, serta manusia-manusia berbekal ilmu hitam. Berkali-kali mereka ancam Habib Hamid agar menghentikan dakwah dan segera angkat kaki meninggalkan wilayah Bekasi. Dan jika masih tetap berdakwah, mereka tidak segan-segan untuk mengakhiri nyawa Habib Hamid. Tapi jika yang diancam itu sosok recehan, mungkin bisa diancam-ancam. Tokoh yang sedang diceritakan ini adalah Wan Hamid. Sikapnya tegas ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Habib Hamid tidak peduli dengan segala macam ancaman. Justru ancaman tersebut ia jadikan sebagai bahan bakar semangatnya. Habib Hamid terus merangsek masuk di wilayah Bekasi hingga mereka semua yang mengancamnya menyerah. Maka Habib Hamid adalah murid sekaligus anak angkat dari Tuan Guru Habib Abdul Qadir Al-Haddad atau Wan Qadir, tokoh yang diketahui sangat sakti dari kawasan Kebon Coklat, Kampung Melayu, Distrik Mester Cornelis. Sejak masih kanak-kanak, potensi dan aura Habib Hamid sudah mulai terpancar. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat potensinya, termasuk Wan Qadir. Tapi saat itu, usia Habib Hamid masih sangat kanak-kanak.
Hingga ketika telah genap berusia 12 tahun, Ibunda Habib Hamid mengizinkan Wan Qadir mengambil putranya untuk dijadikan sebagai murid. Beberapa tahun dididik Wan Qadir, bukan cuma ilmu silat yang dikuasai Wan Hamid, tapi juga ilmu agamanya yang menjadi semakin luas. Berikut juga berbagai ilmu gaib dari berbagai penjuru mata angin. Maka penghalang dakwah Habib Hamid di wilayah Bekasi jumlahnya banyak, termasuk para penjajah dan pasukannya, para tokoh wilayah, para jawara aliran hitam, para tuan tanah, para preman, para dukun, dan para jin. Dikeroyok begitu rupa dari berbagai penjuru, nyali Habib Hamid tidaklah ciut. Selama berada dalam kebenaran, mana pernah ia mengenal kata mundur. Pengikut dan pecintanya cukup banyak, tapi ia senantiasa muncul sendirian dan tampil sendirian. Wan Qadir yang telah mendidiknya untuk menjadi seorang petarung sejati. Jika dilihat dari penampilan, Habib Hamid terkesan biasa, tapi mana sangka Habib Hamid dengan mudah menaklukkan para jagoan dan preman. Lalu, ia juga tidak gentar menangkis serangan ilmu sihir para dukun santet, hingga sanggup merambah alam gaib, bahkan membuat tobat banyak para penghuninya. Mereka semua yang ditaklukkan Habib Hamid kemudian berebutan untuk menjadi murid. Kiprah Habib Hamid saat itu membuat dirinya menjadi tokoh nomor wahid di Bekasi. Sepertinya Wan Hamid memang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Setelah dirasa cukup pembekalan bermacam ilmu, Wan Qadir mempercayakan Habib Hamid bertugas dakwah berisiko tinggi di wilayah Bekasi. Tugas dari sang guru pun dilaksanakan dengan baik oleh Habib Hamid. Titik-titik penting di wilayah Bekasi berhasil ia taklukkan. Kemudian pada tahun 1940-an, tugas Habib Hamid bertambah. Wan Qadir menunjuknya ikut mengontrol keamanan Jakarta. Tugasnya menjaga keamanan para tokoh habaib dan ulama dengan melakukan pengawalan, terutama saat para tokoh habaib dan ulama tengah berkeliling dakwah. Al-Habib Salim bin Jindan adalah salah satu tokoh yang cukup sering dikawalnya. Maklum, kondisi saat itu sedang tidak kondusif. Para pembenci ulama berkeliaran bebas di Jakarta dan sekitarnya. Habib Salim bin Jindan yang tegas dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar menjadi tokoh yang nyawanya sangat terancam karena kelompok para pembenci Islam dan ulama terlalu sering melakukan tindakan kekerasan kepada para pegiat Islam, seperti tindak kekerasan yang pernah mereka lakukan pada jamaah Majlis Taklim Al-Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang. Bersama membagi wilayah pengamanan dengan saudara angkatnya yang juga seorang jawara, Habib Ali Lubi bin Abdul Qadir Al-Haddad, pengawalan para tokoh ulama di sejumlah wilayah di Jakarta yang ditugaskan Wan Qadir dilaksanakannya dengan sukses gemilang. Sesungguhnya apa yang telah Habib Hamid lakukan sepanjang hidupnya sangat luar biasa. Kebajikannya sangat teramat besar pada agama, bangsa, dan negara. Karena upaya dan kerja kerasnya menaklukkan wilayah Bekasi dan sekitarnya, membuat wilayah tersebut aman dari para kriminal. Sementara para pendakwah atau ulama pada waktu selanjutnya bisa leluasa melaksanakan perjalanan syiar Islam. Habib Hamid Al-Aidid adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Ia adalah pahlawan negara karena aksinya yang tidak pernah berhenti melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ia juga pahlawan bangsa karena berhasil mengamankan wilayah Bekasi dari berbagai kejahatan. Dan ia juga adalah pahlawan agama karena berkat perjuangannya, para tokoh ulama bisa leluasa berdakwah di wilayah Bekasi. Habib Hamid memiliki tingkat keilmuan agama yang mumpuni. Ilmu rububiyah dikuasainya, sementara ruhaniyahnya berada di puncak ketenangan jiwa. Ia memang tidak membuka madrasah atau majelis ta'lim dan mengajar layaknya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang atau Habib Ali Al-Attas Bungur. Ia memiliki murid dan pengikut tersendiri, yaitu para jagoan, jawara, dan dukun-dukun sesat papan atas yang baru menimba dan mengenal ilmu agama. Butuh penanganan khusus, di mana cara penanganannya hanya Habib Hamid yang mampu menguasainya.
Namun sehebat apapun Habib Hamid di mata manusia, tapi kepribadiannya mirip para tokoh habaib pendahulunya, termasuk jejak kepribadian gurunya Tuan Said Abdul Qadir Al-Haddad yang lebih suka menyembunyikan diri dari publik, tidak suka pamer kualitas, dan tidak suka pamer jasa. Kualitas mereka kelas berat, dan jasa-jasa mereka begitu sangat banyak, namun wujud mereka seolah tidak tampak. Saat usianya memasuki 70 tahun, Habib Hamid memilih lebih banyak berada di rumahnya di Kranji, Bekasi sambil mengurus belasan kuda dan beberapa hewan ternak lain miliknya. Di rumahnya setiap hari Habib Hamid tidak pernah berhenti dikunjungi banyak tamu. Mereka datang dari berbagai lapisan dan kalangan untuk bersilaturahmi sekaligus menuntut ilmu pada Habib Hamid. Pada tanggal 15 Juli 1999, Jakarta dan Bekasi berduka. Langit-langit berubah kelabu. Habib Hamid bin Ali Al-Aidid menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit di rumahnya. Dengan segala jasa dan amal baik perbuatannya, beliau dimakamkan di Kerawang, Jawa Barat.